Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahmulana dengan NPM 22550610002 dari kelas PSTIA. Di ini saya akan melakukan tugas akhir untuk merancang ulang topologi jaringan sederhana yang terdiri dari switch serta PC, dua switch dan dua PC. Jadi pertama kita buka bagian switch. Ini pilih aja switchnya. Di sini dua switch, kemudian terdapat dua PC dari, kita bisa cek di end device. Kemudian kita hubungkan di bagian connection. Itu pertama kita pencet kabel strike copper itu dari PC-nya itu di fase Ethernet 0, kemudian di switch-nya itu kalau kita melihat topologi ini itu di 06. Kemudian dari PC 1 juga seperti, maksudnya PC kanannya itu juga seperti itu, PC ini F0 pada fase Ethernet 0 ini dia terhubung ke switch itu melalui port 018. Kemudian ya, terus dari antar switch dia menggunakan kabel cross karena dia menghubungkan device yang sama. Jadi pada fase Ethernet 01 ke fase Ethernet 01. Kemudian kita lanjutkan pada step berikutnya, yaitu kita coba setting bagian PC dulu. Ya, jadi bagian PC ini kita pencet aja PC-nya, kemudian kita ubah nama PC-nya itu menjadi nih, di bagian config itu menjadi PC strip A. Kemudian untuk bagian lainnya dapat dikosongkan dulu. Ini kita close saja, kemudian di bagian ini juga seperti itu. PC keduanya kita ubah namanya menjadi PC strip B. Oke, untuk bagian PC-nya sudah. Selanjutnya kita bisa mengatur IP address-nya di sini. Bukan. Jadi bagian fase Ethernet 0 ini kita bisa setting IP address untuk PCI itu adalah 192.168.1.10. Kemudian untuk subnet masknya itu 255.255.255.0. Untuk IPv6-nya itu bisa kita abaikan dulu, kita kosongkan saja untuk persoalan kali ini. Di sini juga sama, fase Ethernet-nya kita setting. Untuk PCB itu bedanya hanya di bagian akhir, yaitu 11. Selebihnya sama, 192.168.1.11. Kemudian subnet masknya sudah. Kita close. Oke, untuk konfigurasi PC-nya sudah. Kemudian kita akan melakukan basic configuration untuk switch-nya. Pertama kita masuk ke switch 0 dulu. Oh ya, jadi di sini kita bisa mengubah nama switch-nya melalui GUI ini. Ada display name, ada host name. Ini bisa kita ubah S1. Kemudian host name-nya juga S1. Kemudian untuk S2 juga seperti itu, displaynya bisa kita ubah menjadi S2. Ini juga S2 host name-nya. Ini adalah dari ini jika kita menggunakan GUI atau Graphical User Interface. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan CLI atau Command Line Interface sekaligus menyeting basic switch-nya. Jadi bisa, pertama kita masuk dulu. Ini sudah. Oh ya, jadi di sini sudah. Jadi kalau secara default dia akan tampil seperti ini. Di awal itu akan tampil seperti ada tanda lebih dari sama dengan. Itu menandakan kita masih di mode user biasa. Pertama kita harus enable dulu dengan
command enable atau juga bisa disingkat dengan command N. Setelah enable kita bisa configure terminal seperti itu, atau kita juga bisa menggunakan command seperti ini, disingkat juga bisa. Ini untuk masuk pada konfigurasi global switch, konfigurasi terminal. Nah, jadi di bagian ini kita dapat setting nama hostname-nya, nama switch-nya itu menjadi hostname S1. Tapi karena tadi kita udah setting dari GUI, kelihatannya tidak ada yang berubah. Kemudian di bagian config ini juga kita ketikkan no IP domain untuk mencegah penerjemahan yang salah dari command yang di enter yang ada pada switch-nya. Kemudian kita masuk ke local password. Itu pada bagian config ini kita bisa enable secret. Nah, enable secret ini digunakan untuk password pertama saat kita ingin masuk ke saat kita ingin masuk ke user. Coba enable secret quest, kemudian line console 0 untuk setting Cisco-nya. Jadi di sini passwordnya ini class ini untuk bagian pertama dan Cisco ini untuk password kedua. Kemudian kita login untuk menyimpan progressnya dan exit. Kemudian masih di S1 itu kita bisa mengaktifkan virtual LAN satunya dengan command interface VLAN 1. Kemudian di bagian ini kita akan setting alamat IP address dari switch serta subnet masknya. Jadi di sini ini adalah IP address-nya, kemudian subnet masknya itu ini untuk switch 1. Jika kita lihat di table tadi, ini switch 1 yang S1 itu 192.168.1.255.255.0. Oke, ini sudah oke. Kita tinggal enter. Kemudian kita tambahkan no shut yang menandakan dia tidak mati dan akan terus berjalan atau dia akan menyala. Di bagian config if ini kita juga sebentar. Oh ya, jadi di bagian ini kita exit dulu. Kita akan setting banner MOTD-nya. Banner MOTD ini digunakan sebagai banner awal ketika switch ini dibuka. Jadi seperti ada pesan peringatan gitu. Di sini menggunakan tanda petik saja biar lebih mudah, dan pesannya saya singkat saja menjadi di sini saya gunakan tanda petik 2 biar lebih mudah. Sebentar lagi. Oke, jadi banner MOTD-nya sudah disetting jadi authorized access only. Jadi sebenarnya di sini tidak harus menggunakan tanda petik 2, tetapi juga bisa menggunakan tanda tagar atau simbol lainnya, tetapi harus konsisten dalam penggunaannya. Pada umumnya yang digunakan itu kalau tidak petik 2 adalah tanda tagar seperti ini, seperti yang di word in. Setelah itu selesai, kita exit dulu sekali. Kemudian copy, enter sekali, kemudian copy running. Komen ini digunakan untuk menyimpan seluruh pengaturan yang sudah kita lakukan di konfigurasi terminal serta di global tadi. Untuk destination file name-nya langsung enter saja, kemudian show running config. Ini bisa kita enter, tahan aja enternya. Oke,
Jadi di sini settingannya udah bisa dilihat. Terdapat fast Ethernet 1 hingga 24. Kemudian terdapat 2 gigabit Ethernet, serta di sini ada settingan untuk interface, settingan untuk banner MOTD-nya, serta passwordnya tadi sudah disimpan di sini. Oke, selanjutnya kita akan ngecek untuk bagian interface dari fast Ethernet dengan mengetikkan komen soal IP interface dulu. Di sini akan terlihat pada bagian fast Ethernet 1, kemudian fast Ethernet 6, dan VLAN 1 itu sudah up, yang menandakan setiap port itu sudah nyala pada switchnya. Kemudian untuk VLAN ini tadi dari komen no shut yang udah kita tuliskan di bagian atas tadi. Nah, ini di bagian ini untuk VLAN tadi. Itulah mengapa di sini up, dan kenapa di sini down itu karena tidak digunakan. Oke, bagian ini udah oke ya. Sekarang kita lanjut ke switch 2. Oh ya, jadi untuk switch 1 tadi coba kita cek dulu apakah dia sudah lupa. Misalnya kita exit di sini, exit. Nah, jadi di sini akan ditampilkan banner MOTD-nya yang sudah diketikkan tadi untuk switch 1. Yang di sini ada tulisan user access verification, itu menggunakan password pertama pada bagian enable secret class. Jadi passwordnya di sini adalah class. Kebalik. Jadi untuk bagian ini passwordnya Cisco, kemudian untuk bagian berikutnya itu menggunakan class. Oke. Begitu untuk switch 1. Kemudian kita lanjut ke switch 2. Jadi di bagian switch 2 ini sama-sama seperti tadi, tinggal kita enable, kemudian tekan command N untuk masuk ke hostname, untuk masuk ke switch global configuration. Kemudian di sini kita setting S2. Sebentar, sepertinya ada salah. Oh, bukan. Oh ya, harus masuk ke ini dulu, baru kita gunakan name S2. Kemudian kita gunakan komen no IP domain lookup. Agar tidak ada, kita gunakan domain komen ini untuk mencegah switch itu attempt atau melakukan percobaan untuk menerjemahkan komen yang salah, dan domain name sistemnya itu dimatikan. Kemudian seperti tadi kita enable secret class untuk password pada mode privilege, kemudian line console 0 untuk password pada user tadi. Kemudian exit, login untuk menyimpan dan exit. Kita akan masuk untuk konfigurasi VLAN satunya. Kita setting IP address sesuai dengan table atau di tabelnya. Ya, jadi IP address-nya hanya dibedakan pada bagian output tadi. IP S1 itu berakhiran 1, IP S2 itu berakhiran 2, kemudian subnet mask itu ini. Setelah IP address-nya kita setting, kita bisa tambahkan komen no shut agar dia tidak dimatikan atau dia akan terus menyala.
Dan seperti tadi kita bisa konfigurasi band atau TV-nya. Kita juga bisa menggunakan simbol lain, misal seperti ini. Dan ditutup juga dengan tagar. Seperti itu juga bisa. Kalau tadi kita menggunakan tanda petik 2 pada sheet 1, di sini kita coba pakai tagar juga bisa. Kemudian di bagian ini sudah banner metodenya sudah, kemudian kita exit ke global configuration, kemudian kita lakukan copy running. Ini digunakan untuk menyimpan settingan yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita bisa cek konfigurasi yang telah kita lakukan dengan komen show running config. Nah, di sini akan kelihatan enable secretnya ini, kemudian dan lainnya. Oke. Sudah oke. Nah, sekarang kita coba cek untuk show IP interface script. Ini digunakan untuk melihat port mana saja yang sedang menyala dan mati. Di sini protokolnya up, ini Fast Ethernet 01, kemudian Fast Ethernet 018. Dan VLAN satunya up. Itu dikarenakan tadi kita sudah setting interface VLAN ini dan diberikan komen no shut. Kemudian untuk bagian yang ini 018 itu tadi buat PCB terhubung melalui port 18 di switchnya. Kemudian ini Fast Ethernet 01, ini sama seperti yang S1 tadi pada switch 1. Coba kita bandingkan saja. Oke, ini kita bisa bandingkan antara switch 1 dengan switch 2-nya. Ini up. Kemudian bagian ini up. Sedangkan di sini tidak. Sebab di bagian ini 018-nya tidak dipakai, tidak digunakan. Hingga di down. 06 juga di sini berbeda. Dan namun untuk VLAN 1 dan VLAN 1 di sini itu sama-sama up. Yang membedakan hanya pada IP address-nya karena tadi kita settingnya berbeda. Sebab IP address itu merupakan internet protokol yang digunakan untuk memberi unik pada setiap perangkat jaringan, baik itu sisi klien maupun sisi yang mentransmisi jaringan. Oke, untuk switch 2 kita coba juga untuk exit dulu. Nah, di sini terlihat juga authorized access only, jadi switch ini nggak bisa digunakan oleh sembarang orang. Password pertamanya tadi ada Cisco, oh ya Cisco, kemudian password keduanya itu adalah Flash. Oke, untuk bagian switch ini sudah oke, switch 1 dan switch 2 nya. Selanjutnya coba dicek apa tadi disuruh. Oh ya, di sini kita coba dari PCA untuk melakukan ping terhadap, pertama saya mencoba ping terhadap switch 1, kemudian PCA terhadap switch 2, kemudian PCA terhadap PCB. Itu bisa kita lakukan melalui PCA desktop, kemudian command prompt. Tinggal kita ketikkan ping 192.168.11 untuk switch 1. Kita tunggu. Ya, untuk bagian pertamanya terlihat di sini request timeout, tapi itu tidak masalah sebab saat kita melakukan ping terhadap switch memang seperti itu. Namun bagian lainnya sini sudah terdapat reply dari 1.1 yang artinya itu switch 1-nya itu sudah bisa merespon komunikasi data ping dari si PCA. Kemudian kita coba ping ke switch 2. Ya, sama, request timeout di bagian awal, tapi bagian lainnya tetap bisa merespon switch-nya. Berarti menandakan PCA, switch 1, switch 2 itu sudah terhubung. Kemudian kita coba cek
ke PCB. PCB berarti 11 ya. Oke, di sini telah pingnya udah oke. Dari PCA ke dari PCA ke switch 1, PCA ke switch 2, dan PCA ke PCB itu sudah terhubung. Dapat dilihat melalui ping ini menandakan mereka sudah bisa saling merespon jaringan dalam komunikasi datanya. Kemudian ini PCB, kita lakukan hal yang sama, yaitu bagian desktop command prompt. Kita tinggal lakukan perintah serupa, tapi kalau dari PCB saya mau coba untuk ping ke switch 2 dulu. Switch 2 itu kodenya tadi IP address-nya itu 192.168.1 sini cek. Oke, bagian pertamanya request timeout, tidak masalah. Kemudian untuk ini dari PCB ke S2 atau switch 2, kemudian ke switch 1. Oke, bagian ini sudah oke. Dan yang terakhir kita coba ke PCA 10. Oke. Di bagian PCA dan PCB sudah terlihat kalau mereka itu sudah terhubung, ditandai dari bagian ini tadi. Saat kita mencoba melakukan ping terhadap switch 1, switch 2, baik itu dari PCA maupun PCB, mereka sudah dapat melakukan komunikasi dan bertukar data dalam jaringan. Oke. Kemudian kita lanjut ke bagian terakhir, itu pada bagian pertanyaan untuk TA ini. Pertama, why some fast Ethernet ports on the switch are up and others are down. Jadi bisa kita cek tadi yang bagian ini tadi. So IP interface brief ini, komen yang digunakan untuk ngecek yang mana yang up, yang mana yang down. Nah, kenapa demikian? Karena tidak seluruh port ini digunakan pada switch-nya. Jadi pada kasus ini, pada kasus topologi jaringan sederhana ini, kita bisa bandingin lagi dengan bagian awal tadi. Ini PCA itu terhubung ke switch 1 melalui port 06, Fast Ethernet 06, sehingga di sini up. Fast Ethernet 06 pada switch 1 up, kemudian Fast Ethernet 01 pada switch 1 juga up, serta di sini VLAN-nya juga up. Itu dikarenakan ini adalah port-port yang kita gunakan pada switch 1. Dan yang dinyalakan itu hanya ada 3 ini. Itu Fast Ethernet 01, 06, dan VLAN 1 yang kita nyalakan melalui interface VLAN atau virtual LAN. Kemudian untuk bagian yang down, tandanya kita tidak menggunakan itu, atau dia tidak nyala, tidak terpakai, belum terpakai. Sebab switch itu biasanya ada banyak portnya, seperti hook. Tetapi switch lebih unggul untuk dapat menerjemahkan, itu bisa membaca MAC atau identifier dari setiap perangkat. Dan untuk switch 2 kita cek, di sini juga seperti itu, Fast Ethernet 01-nya nyala, 18 nyala, VLAN 1-nya nyala, itu karena up maksudnya, sama. Jadi untuk satu ini karena V1 dan switch 2 itu terhubung melalui port 01 tadi. Bisa dicek di bagian topologi. Nih, 01, 01. Jadi di bagian ini up, kemudian di bagian ini 018 itu karena PCB terhubung melalui port itu. Bisa kita lihat di sini, PCB terhubung melalui port 18 di switch 2. Kemudian VLAN satunya itu tadi dari interface VLAN. Oke, seperti itu untuk pertanyaan 1. Kita lanjut ke pertanyaan 2. What could prevent a ping from being sent between the pieces? Jadi apa yang bisa mencegah kita tidak bisa melakukan ping antara PC? Misal kita tidak bisa melakukan ping dari PCA ke PCB, itu apa saja yang memungkinkan untuk terjadi hal itu? Oke, jadi pertama adalah device issues atau kesalahan pada perangkatnya, baik itu pada perangkat PC-nya maupun perangkat jaringan atau perangkat switch-nya. Semisal PC-nya itu
tidak memiliki NIC atau Network Identifier Card, atau dia tidak memiliki eh, perangkat keras yang dapat memungkinkan PC itu berkomunikasi terhadap jaringan. Itu kemungkinan dari sisi device. Kemudian dari segi jaringannya, misal di switch 1 itu terdapat kerusakan. Misalnya switchnya kelempar atau kebanting atau tertimpa batu bata, itu juga memungkinkan kita tidak dapat berkomunikasi dari PC A ke PC B, dikarenakan dalam topologi ini PC A itu terhubung ke switch 1 dulu baru ke switch 2. Sehingga kalau jalur ini terputus, otomatis dia tidak terhubung ke switch 2. Dengan demikian tidak bisa melakukan ping terhadap PC B. Oke, kemungkinan lainnya itu adalah pada bagian kabelnya ini. Misal terdapat kesalahan kabel, itu juga memungkinkan antar perangkat itu tidak dapat melakukan ping. Misal di sini pada PCA ke switch harus menggunakan kabel strap. Sementara itu jika tidak menggunakan kabel yang proper atau yang tidak sesuai, maka tidak dapat melakukan komunikasi data, sehingga dia tidak dapat terhubung ke PCB. Dan kemungkinan terakhir itu adalah kita salah melakukan ping. Contoh, misal di sini saya mau melakukan ping dari PC A ke PC B. PC B itu memiliki IP address 192.168.1.11. Nah, tetapi di sini saya typo mengetikkan, ya, misalnya saya buat 13. Otomatis PC A tidak akan terhubung dengan PC B, maupun sebaliknya. Lihat di sini akan request timeout atau RTO. Tuh, request timeout. Ini saya interrupt aja dengan Ctrl C. Oke. Mungkin seperti itu untuk video revisi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.